Kemudian untuk melakukan manipulasi data di database, kita mengenal yang namanya query. Saya bisa melakukan select. Select itu untuk menampilkan data. Select bintang from user. Kita coba lihat, jalankan F9. Nah, ini akan muncul seperti ini. Nah, select, kemudian group ID ini masih nampilnya berupa angka-angka. Tentu bagi user ini tidak berarti apa-apa. Nah, ini kita bisa hubungkan dengan tabel group, tabel referensinya. Left join group on user group ID sama dengan group ID. Nah, ini kita jalankan. Nah, ini kita bisa lihat bahwa tes itu dia grupnya adalah dosen, admin dosen, Sula dia mahasiswa. Bintang ini untuk mengambil semua nilai, semua feed, semua kolom. Ini kita bisa menyebutkan masing-masing nama kolom. Misalnya yang saya perlukan adalah hanya user name, user password, dan group name. Nah, seperti ini. Yang pertama adalah untuk memperoleh data atau select. Ini nanti variasinya sederhananya adalah kita bisa menggunakan seperti ini, select kolom dari nama tabel, bisa left join. Kemudian bisa juga dengan kondisi, misalnya where, di mana username sama dengan admin misalnya. Nah, dia hanya memunculkan admin. Atau bisa juga misalnya like yang mengandung kata A, yang mengandung huruf A. Nah, ada admin, ada Sula. Sementara tes dia tidak mengandung huruf A. Kemudian ada select, ada update. Update user. Set nama kolomnya, username. Saya mau rubah username admin menjadi admin 2. Where, di mana, yang mau saya ubah adalah yang username nya adalah admin. Ini, seperti ini. Nah, dia terlihat ada satu yang terkena pengkondisian pengubahan ini. Kita bisa lihat lagi. Nah, sekarang dia sudah menjadi admin 2. Kemudian satu lagi yang penting adalah delete. Delete from user where user name sama dengan Sula misalnya. Hapus. Kita lihat lagi. Nah, dia tinggal admin 2. Kita bisa lihat juga dari sini. Nah, ini tinggal sekarang di tabel user tinggal ada 2 data. Sebenarnya MySQL ini kita juga bisa mengaksesnya melalui command prompt. Misalnya command prompt. Nah, seperti ini. Dia binnya di sini. Kita
perhatikan, coba. Nah, ini MySQL nya jalan, cuman dia username passwordnya keliru. Untuk masuk dia MySQL main U ini user, kemudian main P passwordnya nanti diketikkan setelah ini. Kemudian tempat saya ada host, tapi di instalasi yang default itu nggak ada hostnya, port. Nah, ini di tempat saya ada port, tapi di defaultnya tidak ada port. Ini main P besar 3308. Isikan passwordnya, kalau kosong tinggal enter. Nah, ini saya masuk di sini. Ini sudah masuk di MySQL-nya. Perintah untuk menampilkan database yang ada, show databases. Nah, ini database yang ada. Kita tadi sudah membuat suffix Sula. Kita masuk ke database-nya, use suffix Sula. Nah, kemudian untuk menampilkan tabel-tabelnya, show table. Nah, kemudian kita bisa menjalankan query untuk menampilkan data seperti tadi, select bintang from user. Kemudian untuk menambahkan data, tadi ada yang belum, insert into nama tabel user, misalnya values user ID-nya, nama kolom yang mau kita tambahkan username-nya adalah Sula. Kemudian user passwordnya MD5 123. Kemudian user group ID kita masukkan misalnya 1. Kita coba lihat, select bintang from user. Nah, dia sudah masuk. Kita kalau mau keluar tinggal keluar. Kita lanjutkan untuk menghubungkan MySQL dengan PHP. Untuk mengoneksikan itu menggunakan parameter sama seperti ketika kita melakukan di command prompt, dengan host. Tempat saya adalah localhost dengan portnya 3308. Untuk teman-teman yang default 3306 tidak perlu ditulis, sehingga cukup seperti ini. Kemudian usernya adalah, saya sudah buat Sula, passwordnya Sula, kemudian nama database-nya suffix Sula. Untuk menghubungkan, membuat objek dari MySQLi dengan parameter host, user, password, dan DB. Kemudian untuk menjalankan query-nya kita menggunakan perintah MySQLi query. Di sini objek, kemudian di sini query-nya. Select bintang from user misalnya. Kemudian untuk menangkap hasilnya kita bisa gunakan MySQLi fetch all.
result MySQL ASOC, kemudian kita keluarkan hasilnya, print array exit. Nah, ini setelah dijalankan hasilnya akan terlihat seperti ini. Secara lebih jelas kita bisa melihat dari sini. Ini kemudian, nah ini array seperti ini. Hasilnya sama seperti ketika kita melakukan query melalui command prompt. Nah, kita lanjutkan. Kita ingin menggunakan pengecekan username password melalui database, maka kita ubah select user ID from user where username sama dengan, kita ambil dari parameter username yang dimasukkan oleh user, and user password sama dengan MD5 password. Seperti ini. Kemudian pengecekan dilakukan dengan cara jika array 0 user ID lebih dari 0 maka benar. Kita coba. Username-nya misalnya saya salah. Nah, ini akan timbul pesan kesalahan. Kemudian kalau saya masukkan dengan password yang benar, nah kemudian dia menunjukkan bahwa username password yang kita masukkan benar, sehingga kita bisa login. Di program-program yang dibangun untuk pemrograman berbasis web, sebenarnya dasarnya adalah itu. Kita bisa bekerja menggunakan HTML, CSS, JavaScript, kemudian PHP, dan database MySQL. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.